Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Bikeman, dirilis pada tahun 2018 dan menceritakan seorang pemuda bernama Sakarin yang diperankan oleh Pacara Chiratifat yang mengaku kepada orang tuanya adalah seorang pegawai bank. Tapi sebenarnya dia adalah seorang tukang ojek yang begitu overpower. Sampai suatu hari dia bertemu dengan Jay, wanita yang dicintainya sekaligus pesaing utamanya sejak masa sekolah yang bekerja di bank. Mereka pun menjalin hubungan yang begitu lengket. Tapi Sakarin harus pandai-pandai menyembunyikan rahasianya kepada orang tuanya. Plus untuk Jay sendiri, Sakarin menyembunyikan sebuah rahasia bahwa dia menyembunyikan rahasia kepada ibunya. Di dalam film ini banyak sekali adegan-adegan komedi yang bisa mengocok perut, apalagi ketika Sakarin harus berusaha terus-menerus menutupi kebohongannya. Langsung aja pada intinya, let's go. Ini dibuka dengan sebuah manuver dari Sakarin yang sedang membonceng dua orang tua yang mana mereka adalah ibu dan neneknya. Sakarin yang begitu overpower bahkan sebagai tukang ojek membuat kedua orang tua tersebut sport jantung dikarenakan cara Sakarin mengendarai motor memang seperti orang yang memiliki stok nyawa lebih dari satu. Kejadian kemudian mundur ke waktu 1 bulan lalu. Sakarin yang dibangunkan oleh alarm apel kemudian bersiap-siap untuk pergi bekerja dengan seragam banknya. Dengan golep lucirnya dia berpamitan kepada Suri, yaitu ibunya yang mantan penyanyi dan kini mempunyai usaha laundry mini. Sakarin juga tak lupa berpamitan kepada sang nenek yang tua bangka, dan tak lama kemudian datanglah teman ayahnya yaitu Paman Prica, mantan seorang polisi yang aneh tapi nyata. Sementara anaknya Norasin dengan gaya ala-ala rapper yang lek dan kelakuannya yang berandalan. Sakarin yang harus menempuh cukup jauh perjalanan ke tempat kerjanya di Bangkok, toilet pria di sebuah tempat adalah tujuan pertamanya. Di sana dia berubah bukan untuk menjadi Power Ranger melainkan berubah menjadi seorang tukang ojek. Di markasnya alias pangkalan, Sak panggilan akrab Sakarin begitu memiliki rekan yang sudah menjadi best of friend. Pada hari itu, Sak juga terkejut dikarenakan melihat Jay, wanita idamannya dari masa sekolah mula mendatangi pangkalan untuk diantar ke sebuah bank. Sak kemudian memberanikan diri dan menggunakan Kakashi mode on. Tapi di sepanjang perjalanan Jay sudah curiga dan mengenali Sak. Akhirnya mereka menjadi akrab seperti masa lalu. Mungkin karena Sak sudah kepincut dan Jay juga begitu menghargai Sak yang berprofesi sebagai tukang ojek. Di tempatnya Jay juga dimarahi atasannya sekaligus pacarnya karena terlambat. Wujud pacar Jay ternyata di luar ekspektasi Sakarin. Dan dia juga kelihatannya bukan hanya besar badan melainkan juga besar kepala dengan sebuah polemnya. Teman-teman Sak seperojekan juga tahu bahwa Sak menyembunyikan profesi sebagai tukang ojeknya. Mereka juga tahu bahwa Sak sangat waspada kepada Paman Prica yang baru pindah ke Bangkok karena Sakarin pernah dibuntuti olehnya dengan sifat kepo yang terlalu over. Sementara itu Sak sendiri sebagai tukang ojek yang overpower, kinerjanya juga sudah tak diragukan. Pada satu hari dia harus membawa seorang pria yang oversize namun mudah bagi Sak. Sebuah kemacetan bukanlah masalah. Tapi tibalah di lampu merah yang membuatnya harus kembali memasuki mode Kakashi. Dikarenakan di sampingnya ada ibunya yang akan mengantarkan boneka ke tempat Paman Prica yang akan membuka toko. Masalahnya bukan hanya itu. Suri juga bertanya kepada Sak mengenai alamat. Sak yang menjawabnya dengan buru-buru, suaranya tetap saja familiar bagi Suri. Hal tersebut membuat Sak terpaksa harus menerobos lampu merah. Sak yang buru-buru juga terpaksa masuk trotoar karena di jalan ada sebuah kecelakaan mobil. Di trotoar Sak hampir menabrak Paman Prica. Untungnya ada sang biksu yang menyelamatkannya dan kejadian yang sama pun menimpa sang biksu. Ketika Sak pulang ke rumah, ibunya sedang membanggakan Sak di depan foto almarhum suaminya yang juga pernah bekerja di bank. Kemudian datanglah Paman Prica yang membuat Sak kaget, apalagi ketika Suri membahas tukang ojek tadi bersama Paman Prica. Sak langsung berkeringat dan denyut nadinya begitu cepat. Mungkin lagi nggak tekat ya.
Kinerja Sak sebagai tukang ojek yang overpower kembali diuji setelah temannya mempercayakan sebuah cek yang harus dicairkan ke bank, padahal bank akan tutup dalam waktu 10 menit lagi. Di perjalanan, Sak yang buru-buru juga sempat menciprati Norasin. Dan tak lama kemudian dia sampai di bank, akan tetapi Sak dihalang oleh satpam yang langsung tanpa kompromi menutup pintu bank dikarenakan sudah waktunya bank tutup. Sak mencoba menerobos, tapi alih-alih mendapatkan pelayanan yang family friendly dari A seperti biasa bersikap somse. Sak kemudian meminta maaf kepada temannya. Tapi dari belakang sudah ada Norasin yang mengintai, kemudian menggetok pala Sak yang sudah tertutup helm. Tak hanya itu, Norasin juga menghabak satpam yang sudah menahannya sebanyak 2 kali. Maka terjadilah kejar-kejaran antara Sak dengan Kakashi mode onnya dan Norasin yang tatoan tapita pakai narkoba. Kemudian Sak yang kepepet harus merelakan helmnya sebelum hidungnya ditonjok. Dan pada akhirnya Sak menjadi korban salah tangkap dari Satpol PP dikarenakan laporan dari satpam yang dihabak oleh si Norasin. Tak hanya itu, Sak juga kena denda, tapi dompet Sak tertinggal. Hasilnya polisi tersebut merebut HP Sak dan mencoba menelpon ibunya, akan tetapi sedang sibuk. Pada akhirnya Jay lah yang menjadi harapan terakhir Sak. สวัสดีค่ะ Karena tak ingin orang tuanya curiga, Sak kemudian men-setting lantai menjadi sebuah TKP. Tapi hanya neneknya yang ada saat itu. TKP tadi kemudian memakan korban, yaitu Suri, yang membuatnya terjatuh plus tertimpa mesin cuci sampai mesin cucinya tak bisa diservis lagi dikarenakan sudah terlalu tua. Sak kemudian curhat kepada Jay. Dia berencana meminjam uang dari bank. Jay sebagai petugas bank sekaligus teman Sak kemudian memberikan sebuah solusi, bahwa Sak tak perlu membayar bunga pinjamannya. Dia hanya perlu mengantar jemput Jay 2 kali selama seminggu. Sak yang sedang asik PDKT lewat line dikejutkan oleh ibunya yang memberikan sebuah kabar bahwa hari Minggu nanti dia akan memasak spesial dan Sak disuruh untuk mengajak teman-temannya. ชวนเพื่อนที่แบงค์มากินด้วยนะแล้วคราวเนี้ย Hari Minggu telah tiba. Sak mengajak kedua rekan seperojekannya. Mereka adalah Bagong yang bekerja di bagian kredit dan Weng Ai yang bekerja di bagian nilai tukar mata uang asing. Weng Ai kemudian begitu fasih dan mulai ngelantur, entah benar di bidangnya atau tidak. Kemudian Suri mengajak Sak berbicara 4 mata. Dia tak yakin dengan kedua temannya, terutama Weng Ai yang jauh dari grafik ultra. Dan tak lama kemudian Paman Perica juga menyusul. Sementara Weng Ai dan juga Bagong kemudian menyusun rencana untuk membuat Paman Perica terlumpuhkan. Paman Perica kembali dan diajak bersulang oleh Weng Ai dan juga Bagong. Tapi indera mantan polisi yang aneh tapi nyata itu masih saja tajam. Dia curiga telah diberi obat dan hal tersebut memaksa Weng Ai harus meyakinkan Paman Perica. ดื่มก่อน Efek sampingnya mulai aktif. Paman Perica menjadi energik dan tiba-tiba ingin bersih-bersih dan melakukan segala pekerjaan rumah. Sementara Weng Ai yang juga terpengaruh mencoba untuk memuntahkan obat tersebut dengan bantuan Bagong. Dan hal yang paling mengejutkan pun terjadi ketika Paman Perica tiba-tiba ingin berenang. รอบเนี้ยเอาอยู่ เอาให้หมด Keesokan harinya Sak yang masih menggunakan seragam bank berpapasan dengan Jay. Di sana dia panik bukan main, apalagi ketika Jay memanggil namanya kemudian menelponnya. Hal tersebut membuat Sak lagi dan lagi harus melakukan kejar-kejaran demi menutupi rahasianya. Tapi untungnya Sak lebih lincah dan berhasil mengelabui Jay. Di bank, Jay juga mendapatkan omelan lagi dari A yang kini mempunyai asisten baru yang sangat perhatian. Jay seperti diabaikan oleh A. Sak sudah menunggunya di luar untuk menjemput Jay. Mereka pun makan bersama. Di sana Jay juga bercerita dan curhat mengenai pacarnya yaitu A. Mereka berpacaran ketika di tingkat kuliah. Saat itu Jay menjadi pemandu sorak, sementara A seniornya waktu itu adalah seorang pelari. Sak berencana untuk langsung pergi dan mentraktir Jay, tapi kenyataannya begitulah. Mereka bayar masing-masing hanya berbeda 20 baht saja.
Setelah itu Jay juga ikut dengan Sak untuk mengantarkan barang. Di perjalanan mereka begitu akrab dan nyaman layaknya pasangan yang sedang falling in love. Bahkan ketika di pasar malam waktu itu, Jay juga memuji pekerjaan Sakarin sebagai tukang ojek yang overpower adalah pekerjaan yang menyenangkan karena bebasan Mori setiap hari tak terkekang di dalam ruangan. Jay kemudian mengajak Sak untuk bermain senapan yang pemiliknya adalah Paman Prica. Awalnya Sak menolak, tapi kemudian Sak menerima tawaran Jay berbekal helm kemudian memasuki ke kasih mode. Sak yang sudah siap menembak, fokusnya kemudian terbagi ketika Paman Prica menelpon Suri, ibunya Sak. Hasilnya Sak dengan sengaja menembakkan senapan tersebut ke arah Paman Prica berkali-kali. Sak dan juga Jay melarikan diri ke tempat sempit yang kemudian menciptakan suasana yang sangat canggung. Masih pada malam yang sama, Sak dan Jay yang sudah di rumah masing-masing kemudian seperti biasa chattingan. Jay mengajak Sak besok hari ke sebuah tempat. Nah, dan keesokan harinya ternyata Jay mengajak Sak dan kawan-kawannya untuk menggerebek Saul A yang selingkuh bersama Nagni asistennya. Memang benar saja, A dan juga Nagni sudah hampir mencapai tujuan mereka. Akan tetapi, Jay menghajar pintu kamar A dan mulai mengamuk meluapkan semua kekesalannya. Ditambah dia juga mengeluarkan Nagni dari dalam ruangan dalam kondisi tak terbungkus, yang membuat para lelaki-lelaki gatel mendapatkan tontonan gratis. Sementara itu Jay di dalam kamar melanjutkan kemarahannya. Jay membahas kondisi tubuh A yang banyak sekali berubah, tapi Jay tetap setia, namun A menyia-nyiakan kesetiaan Jay itu. Maka dari itu Jay mengulti A menggunakan alat setrum kejut sebelum dia meninggalkannya. Di lain waktu, sebuah kabar mencengangkan pun menghampiri Sak. Paman Witaya, teman lama almarhum ayahnya Sak, akan pindah ke bank tempat Sak mengaku sebagai pegawai bank. Ditambah saat itu bank juga akan mengadakan pesta dan Suri akan menyanyi di sana. Pada akhirnya Sak ditemani dua temannya, Bagong dan juga Weng Ai, untuk kembali menyamar. Akhirnya masalah yang dikhawatirkan pun muncul. Sak terlihat oleh A dan A pun curiga, kemudian memberitahu Jay mengenai hal tersebut. A tak menyerah, dia terus mengejar Sak. Situasi semakin tak terkontrol dikarenakan Sak bertemu juga dengan Paman Prica sebelum tiba di toilet untuk menemui teman-temannya. Sak tiba di toilet dan bertemu dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba datanglah Paman Witaya yang ternyata sudah mengenali Sak lewat sebuah foto. Weng Ai kemudian mulai unjuk kebolehan dalam mengelabui orang. Agar Sak tak diajak keluar lagi, Weng Ai mengajak Paman Witaya untuk minum-minum di dalam toilet. Meski begitu ternyata Paman Witaya sangat kuat dan malah Weng Ai dan juga Bagong yang tepar. Pada akhirnya Sak tetap harus ikut Paman Witaya keluar dan bertemu dengan Suca alias A, keponakannya. Ditambah ibunya melihat Sak, tapi sebelum kekacauan yang besar tersebut menimpanya, Sak diselamatkan oleh Jay. Ketika sudah dalam kondisi berdua, Sak akhirnya jujur kepada Jay. Dia sudah lulus lebih dari 1 tahun yang lalu dan sudah melamar 20 kali ke bank, tapi masih belum saja diterima. Dia tak ingin jujur kepada ibunya dikarenakan ayahnya dulu merupakan manajer bank, tapi Sak kini tak bisa membanggakan orang tuanya. Sak mengatakan semua itu dalam keadaan emosi dan mengatakan bahwa Jay tak akan mengerti. Kemudian Jay yang juga marah meninggalkan Sak dan mengatakan bahwa sebenarnya tidak apa-apa jika Sak memang ingin menjadi pembohong selama hidupnya. Sementara itu A dari atas sudah mendengarkan semua percakapan tersebut dan akan melaporkannya ke orang terdekat Sak. Tapi sebelum itu terjadi, Weng Ai secara tak sengaja menyenggolnya dan terjatuhlah A dengan benturan di kepala hingga berkali-kali. Sak menyesal mengatakan hal yang tak baik kepada Jay. Sak kemudian meminta maaf dan bertemu dengan Jay ketika ada waktu. Jay memang sudah tak marah, bahkan dia mempunyai solusi dan akan membantu Sak untuk mewujudkan impiannya menjadi pegawai bank. Tak terasa Sak sudah melaksanakan ujian masuk dan dalam beberapa hari sudah diumumkan berbarengan dengan A yang comeback dari masa sulitnya.
Tapi takdir berkata lain. Jay lagi dan lagi gagal dan tak diterima. Ketika Sak sedang meratapi kegagalannya, Jay menelpon dan mengatakan bahwa A sedang menuju rumah Sak untuk membongkar rahasia Sak kepada orang tuanya. Sak yang tak ingin itu terjadi langsung memasuki mode gobras dan melaju secepat kilat sambil menelpon ibunya. Akan tetapi A sudah tiba di rumahnya dan Sak malah terlibat kecelakaan. Sebenarnya di rumah Sak, A juga gak jelas sedang membicarakan apa dikarenakan lidahnya yang menjulur efek samping dari kecelakaan waktu itu. ไม่ได้ถ่ายทับผ้าเลยครับแต่ถึงจะถ่ายบนป้าครับ Sak yang terjatuh kemudian bangkit dan tiba di rumah. Akan tetapi semuanya terlambat dikarenakan A sudah menulis semuanya di sebuah buku. Hal tersebut tidak hanya membuat Sak bingung harus berbuat apa, melainkan juga membuat neneknya yang tua bangka pingsan dan tepar. Nah, barulah semuanya kembali ke waktu ketika di awal film, ketika Sak sedang bermanuver dengan membonceng ibu dan neneknya. Ketika melintasi rel kereta, Sak sempat berpikir akan langsung asor, akan tetapi hal tersebut tak memungkinkan. Neneknya akhirnya mendapatkan perawatan, sementara itu Sak akhirnya mengaku dan meminta maaf kepada ibunya. Ibunya tak terlalu marah, karena sebenarnya setelah penerimaan bank, ibunya Sak membuntuti Sak dan mengetahui bahwa putranya adalah seorang tukang ojek. Tapi Suri tak mempermasalahkan itu. Dia justru bangga karena Sak tidak melakukan hal buruk dan yang terpenting Sak juga rela bekerja keras demi menghidupi dan membantu keuangan keluarga. Meskipun sekarang Sak tak perlu bingung untuk menyimpan rahasia lagi, tapi masalah biaya rumah sakit ternyata membingungkannya. Saldo di rekeningnya bahkan tak cukup untuk membayar pengobatan itu. Untungnya ada Jay yang sudah siap membantu. Awalnya Sak menolak, dikarenakan memang biaya pengobatannya sangat mahal. Tapi untungnya datanglah para gerombolan tukang ojek yang menandakan bahwa Sak dan mereka adalah best of friend. Tak hanya itu, ketika di perjalanan menuju rumah, Sak juga mendapatkan sebuah kabar baik bahwa di bank tempat Jay bekerja kekurangan pegawai. Maka dari itu mereka berencana merekrut Sakarin. Dan secara resmi Sakarin akan bekerja mulai minggu depan. Hari tersebut tiba. Sak mulai bekerja di bank, sementara A dipecat dikarenakan terlibat skandal. Di sana Sak ternyata mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Jay dikarenakan Jay mengundurkan diri. Sak kemudian menemui Jay yang ternyata sudah memakai seragam pilot. Menjadi pilot adalah cita-cita Jay dari dulu, dan sekarang dia sudah memutuskan untuk meninggalkan zona amannya. Nah guys, begitulah alur cerita dari film Bikeman. Film Bikeman ini juga ada seri keduanya. Jika view video ini mencapai ratusan ribu, kita akan membahas seri keduanya di video-video selanjutnya.